Assalamualaikum Ustadz Hairul. Kenapa Al-Mubasyirat ini diberikan kepada orang yang awam, bukan ulama atau cendekiawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang Masya Allah luar biasa ya. Baik, saya akan coba untuk menjawabnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu adalah al-ummi, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan diturunkanlah Al-Quran kepadanya. Maka sebagian daripada kaum bangsawan Quraisy ataupun orang-orang di luar bangsa Arab mencemooh, apakah tidak ada orang yang lebih pantas mendapatkan wahyu selain daripada Muhammad? Tetapi di sisi lain akan membuka pemikiran orang-orang bahwasanya disitulah letak kebenaran wahyu ilahi, letak kebenaran Islam. Artinya apa? Dengan kondisi Nabi seperti itu, maka tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dibalik ke kondisinya, keumian daripada Rasulullah, terletak kebenaran yang mutlak, tidak bisa dibantahkan. Tidak bisa dibantahkan. Menandakan itu adalah informasi yang benar berasal daripada langit. Nah, untuk kasus mimpi Al-Mubasyirat Said Muhammad Qasim, itu kondisinya sama. Orang-orang yang terpelajar misalnya ya, yang mungkin dari kalangan organisasi Islam, itu akan mengatakan, kenapa mimpi Al-Mubasyirat itu tidak diturunkan kepada para ulama besar, kepada para habaib, kepada para mukibin, ya? Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Ya, yu'til hikmata liman yasha. Allah yang berkehendak, Allah yang mempunyai kemauan, mempunyai iradah. Dan disitulah daripada kondisi Said Muhammad Qasim yang simple man, orang biasa, bukan dari kalangan ulama. Kemudian dia tidak pernah mempelajari masalah politik internasional, ataupun dia tidak pernah mempelajari masalah politik dalam negerinya, tetapi beliau mampu menerangkan ya kondisi politik ya yang terjadi dan akan terjadi. Dan beliau sama sekali tidak pernah membuat-buat ya, tidak pernah memplan tentang mimpi-mimpinya. Dan Said Muhammad Qasim sendiri, dari beberapa orang yang pernah langsung berjumpa dengan beliau baik di Pakistan maupun di Indonesia, beliau ini orang yang sangat sederhana sekali, kurang bergaul. Kalau bahasa kita sekarang, kurang pergaulan. Beliau hanya banyak diam di rumah, berkhidmat kepada ibunya, mengurusi rumah, itu saja. Tetapi ketika beliau menerangkan tentang Al-Mubasyirat, beliau seakan seorang ahli politik yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena memang informasinya itu dari langit. Bukan informasi daripada akalnya, bukan. Tetapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan dia menjelaskan tentang perkara akhir zaman, seperti Ya'juj dan Ma'juj, kemudian fitnah akhir zaman, kemudian Dajjal, bahkan sangat mendetail sekali. Rayatus Sauda itu Allah terangkan 3000 jet tempur. Bayangkan. Tidak ada ulama manapun yang menerangkan
perihal ini. Menandakan apa? Ini artinya menandakan begitu kebenaran yang beliau sampaikan bukan daripada rekayasa, opini, atau pendapat beliau pribadi, bukan. Disitulah letak di mana kenapa Al-Mubasyirat ini malah diturunkan, malah disampaikan kepada seorang yang kalau zaman dulu ummi, kalau zaman sekarang seorang yang biasa saja, manusia biasa. Karena Allah ingin menunjukkan, disitulah letak kebenaran Al-Mubasyirat ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabakan nubuwat illa al-mubasyirat. Ya, tidak akan tersisa lagi kenabian, wahyu kenabian illa al-mubasyirat, kecuali mimpi yang benar, kabar gembira, mimpi yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dulu diterima oleh seorang ummi yang bernama Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Sekarang Al-Mubasyirat pun diterima oleh seorang yang simple man, seorang yang biasa, bukan dari kalangan cendekiawan, bukan dari kalangan ulama, profesor, bukan, tapi hanya manusia yang biasa. Di situ letak kebenarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.